Halo semua siswa-siswi kelas 7 SMP dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu. Di situasi pandemi COVID-19 membuat kita semua harus belajar dari rumah. Meskipun demikian bukan menjadi suatu halangan untuk menuntut ilmu. Nah, di video ini akan membantu kalian semua memahami materi yang biasanya dijelaskan oleh guru di depan kelas. Di kesempatan ini yang akan kita bahas adalah bilangan bulat. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama kita bahas adalah jenis-jenis bilangan. Ada banyak jenis-jenis bilangan. Yang pertama adalah bilangan asli. Kalau bilangan asli ini dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di atas bilangan asli ada bilangan cacah. Kalau bilangan cacah ini dimulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Di atas bilangan cacah ada namanya bilangan bulat. Nah, jadi kalau bilangan bulat ini gabungan dari bilangan positif dan bilangan negatif. Contohnya adalah minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Di atas bilangan bulat ada bilangan rasional. Jadi kalau bilangan rasional ini sama halnya dengan pecahan, contohnya adalah 1/2, 1/5. Ada banyak jenis-jenis bilangan, contohnya bilangan rasional, itu dibahas di SMA ya. Jadi kalau untuk di SMP ini yang kita bahas adalah bilangan bulat dan bilangan rasional. Secara ringkasnya adalah bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Bilangan bulat minus 3, minus 2, minus 1, 0, dan seterusnya. Kemudian bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian bilangan prima 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama kita bahas penjumlahan dan pengurangan. Berikut adalah soalnya biar lebih paham. 3 ya, ini ya. Oke. Jadi kalau yang pertama mungkin sudah sering kalian bahas ya. Yang pertama 3 plus 5. Nah, di sini kita akan menggunakan garis bilangan. Nah, ini dia. Oke, sebagai keterangan kalau sebelah kiri itu negatif dan sebelah kanan itu adalah positif. Contohnya kita bahas 3 plus 5. Kita buat angka 3 ya dari sini. Oke. Jadi karena dia positif berarti dia arahnya ke kanan ya, ke kanan. Jadi kita buat sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah 8. Nah, bagaimana kalau bentuk yang kedua? 3 kurang 5. Berarti dari sini dulu, dari 3. Ini ya, dari 3 ke sini. Nah, ini dia kurang, berarti dia ke kiri. Ya, ke kiri, negatif ke kiri. Jadi ke kiri sebanyak 5, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah minus 2. Oke, kemudian kalau bentuk yang ketiga adalah dimulai dari minus 3, dari sini. Dari minus 3. Nah, kemudian dia ke kanan ya, positif kita buat kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah 2. Nah, kemudian bentuk yang keempat adalah minus 3 kurang 5. Jadi dimulai dari minus 3. Minus 3. Karena dia kurang berarti dia ke kiri ya. Ke kiri, ada negatif ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah minus 8. Oke,
coba kita buat satu contoh soal biar lebih paham. Contohnya adalah minus 8 plus 12. Tanpa menggunakan garis bilangan, dari sini boleh kita perhatikan. Ya, dari keempat contoh ini boleh kita perhatikan. Nah, jadi kalau misalnya gini ya. Nah, karena lebih besar arah ke kanan, jadi hasilnya itu adalah positif. Kalau misalnya arahnya lebih besar ke kiri, contohnya ini minus 5, hasilnya pasti negatif. Nah, bagaimana kalau yang ini? Oke. Berarti kalau kita perhatikan ke kanan lebih besar. Ke kanan lebih besar berarti hasilnya positif. Jadi minus 8 plus 12 itu sama dengan positif 4. Ada banyak jenis-jenis bentuk soal yang menggunakan minus dan positif. Contohnya adalah yang pertama yang ini. Positif 12 plus minus 15 sama dengan. Nah, kalau ada bentuk seperti ini kita sederhanakan dulu, kita jabarkan. Kalau ada bentuk seperti ini, positif kali negatif itu hasilnya negatif ya. Oke, jadi 12 dikurang 15, karena lebih besar ke kirinya hasilnya pasti negatif ya. Jadi hasilnya adalah minus 3. Untuk sekedar mengingatkan, kalau ada bentuk seperti ini boleh jadi catatan. Kalau positif dikali positif hasilnya positif, negatif dikali negatif hasilnya positif, negatif dikali positif hasilnya negatif, positif dikali negatif hasilnya negatif. Berarti kalau yang ini positif dikali negatif hasilnya negatif. Oke, kita buat lagi contoh soal biar lebih paham. Oke, yang ini. Nah, ini negatif dengan negatif ya. Negatif dengan negatif, berarti kalau negatif dengan negatif itu jadi positif. Berarti boleh kita buat 7 plus 12, tinggal kita jumlahkan aja, sama dengan 19. Kita buat lagi satu contoh soal lagi biar paham. Nah, yang ini. Minus 5 dikurang minus 7. Nah, berarti ini harus kita jabarkan dulu. Minus 5, yang minus dengan minus jadi positif yang ini ya. Oke, berarti minus 5 plus 7. Nah, karena lebih besarnya ke kanan, hasilnya pasti positif ya. Berarti minus 5 plus 7 sama dengan 2. Penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama adalah komutatif. Kita misalkan A dan B adalah suatu bilangan, berlaku A plus B sama dengan B plus A. Kita buat contoh 3 plus 4 sama dengan 4 plus 3. Jadi kalau komutatif itu sama halnya dengan pertukarannya. Kemudian asosiatif berlaku, buka kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. Atau asosiatif ini adalah pengelompokan dengan contoh soal 1 plus 2 buka kurung tutup kurung plus 3 sama dengan 1 plus buka kurung 2 plus 3. Kemudian sifat pada pengurangan adalah yang pertama komutatif, A kurang B sama dengan minus B plus A. Dan di pengurangan hanya ada satu yang komutatif. Selanjutnya operasi hitung pada perkalian dan pembagian. Ini ada beberapa contoh soal. Jadi kalau 4 dikali 3 mungkin sudah biasa ya. Nah, bagaimana kalau dia minus? Sebagai catatan boleh dipahami. Tadi sudah kita bahas, plus dikali plus hasilnya plus, minus kali minus hasilnya plus, minus dikali plus hasilnya minus, plus dikali minus hasilnya minus.
Berlaku juga untuk pembagian ya, sama juga. Oke, jadi kalau yang ini plus 4 dikali plus 3. Ini boleh kita buat jadi sama dengan 12. Apa harus kita sebutkan plusnya? Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah ini positif ya. Positif 4 dikali negatif 3 hasilnya, kalau positif dikali negatif hasilnya negatif, berarti hasilnya minus 12. Kemudian minus 4 dikali 3 sama hasilnya juga minus dikali positif hasilnya negatif atau minus 12. Kemudian bentuk yang keempat adalah minus 4 dikali minus 3 hasilnya jadi positif ya, sama dengan positif 12. Sama halnya dengan pembagian. Jadi kalau positif dibagi positif hasilnya positif, berarti 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian bentuk yang kedua adalah 15 dibagi minus 3, berarti hasilnya minus ya, hasilnya minus 5. Kemudian minus 15 dibagi 3 hasilnya juga minus 5. Kemudian yang bentuk terakhir minus 15 dibagi minus 3 sama-sama minus ya. Jadi yang ini sama-sama minus, hasilnya jadi positif 5. Oke, kemudian ada juga sifat-sifat untuk perkalian. Yang pertama adalah komutatif, sama juga tadi dengan penjumlahan ya. Misalnya A dikali B sama hasilnya B dikali A. Contohnya 3 kali 4 sama hasilnya dengan 4 dikali 3. Kemudian asosiatif, sama juga tadi di penjumlahan, ini pengelompokan ya. Buka kurung A dikali B tutup kurung kali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Kemudian yang terakhir adalah distributif atau penyebaran. Nah, ini gabungan dari penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau kita perhatikan ini, A dikali buka kurung B plus C sama dengan ini kita kalikan ke sini, kemudian ini kita kalikan ke sini sama dengan A dikali B plus A dikali C. Ini untuk perkalian ya, perkalian. Nah, kalau untuk pembagian tidak ada sifatnya. Sifat tertentu seperti komutatif, asosiatif, dan distributif. Oke, sekarang kita membahas soal operasi hitung campuran. Ini ada 4 soal yang akan kita bahas. Ini harus benar-benar diingat ya. Yang ini, sifat ini. Oke, soal yang pertama adalah 200 dikurang 50 plus 25 dikurang 5. Ini dikali 3 ya, dikali 2 sorry. Nah, kemudian dikerjakan dulu terlebih dahulu dalam kurung. Ini boleh juga kita kerjakan. 200 dikurang 50 sama dengan 150, kemudian 25 dikurang 5 sama dengan 20, kemudian kita kalikan ini. Kita kalikan 20 dikali 2 sama dengan 40. 40 plus 150 kita jumlahkan sama dengan 190. Kemudian nomor 2 adalah kerjakan terlebih dahulu pembagi ya. Kalau ada soal seperti ini, kerjakan terlebih dahulu pembagi atau perkalian. Kemudian setelah dapat hasilnya, baru kita kurangkan atau kita tambahkan sesuai dengan simbolnya. Oke, kemudian kita bagikan dulu ini. Minus 56 dibagi 8 sama dengan minus 7 ya. Oke, jadi 92 dikurang minus 7 plus 21. Nah, kalau ada seperti ini, itu jadi positif ya, positif. Oke, boleh kita lanjut. Jadi 92 plus 7 plus 21, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah
120. Kemudian soal nomor 3 kita bahas. Nah, kita bagikan terlebih dahulu. Minus 12 dibagi 4, hasilnya adalah minus 3 ya. Nah, kemudian minus ini minus 20 dikurang minus 24. Nah, ini juga ini kita jabarkan itu jadi positif ya. Jadi minus 3 plus 24. Nah, karena lebih besarnya si positifnya, hasilnya pasti positif. Jadi minus 3 plus 24 sama dengan 21. Oke, yang berikutnya adalah soal nomor 4. Oke, ini kita jumlahkan dalam kurung terlebih dahulu. Ini. Kemudian ini terlebih dahulu kita kerjakan yang ini, kemudian yang ini dikali ya. Terlebih dahulu kita kerjakan yang kali. Ini jangan dikalikan dulu. Jangan dikalikan dulu, setelah dapat hasilnya ini baru dibagikan. Agar nggak terjebak ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, 2000 plus 400 hasilnya 2400. Kemudian 4 dikali 30, 4 dikali 30 sama dengan 120. Nah, kemudian setelah kita peroleh hasilnya ini, kita bagikan ke sini. Oke. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, ada bagi, ada kali, sama-sama kuat, kerjakan terlebih dahulu sebelah kirinya. Ya, sebelah kirinya dulu dikerjakan terlebih dahulu. Jangan dikerjakan sebelah kanannya, kerjakan terlebih dahulu sebelah kiri. Oke, kemudian kita lanjut. 2400 dibagi 20 sama dengan berapa? Nanti kemudian juga dikerjakan dalam kurung ini ya. Oke, kita lanjut. Oke. 2400 dibagi 20 sama dengan 120. Kemudian 120 yang ini dikurang 60 sama dengan 60. Nah, ini kita kalikan. Kemudian ini kita bagikan. Oke, hasilnya adalah 600 di plus 60 dibagi 3, 20 ya. Berarti 600 plus 20 hasilnya adalah 620. Sebagai tugas belajar di rumah, ini ada 5 soal dikerjakan sambil latihan ya, agar lebih paham. Soal yang pertama adalah minus 9 plus 27 dikali 2 dikurang 25, kerjakan terlebih dahulu perkaliannya. Kemudian nomor 2, minus 25 dikurang 5 dikali 12 dibagi minus 4. Kemudian nomor 3, 600 dikurang 50 dikali ini, kerjakan terlebih dahulu dalam kurung. Kemudian ini dalam kurung, ini dalam kurung. Oke. Nah, setelah dapat hasilnya, ini kalikan hasilnya ini kalikan ke sini. Hasilnya ini kalikan ke sini, baru jumlahkan. Kemudian nomor 4, 29 dikurang 47, ini dalam kurung ya, kerjakan terlebih dahulu dalam kurung. Kemudian setelah dapat hasilnya, kalikan ke si 3. Oke. Nomor 5, 25 dikurang minus 12 dikurang 3 kali 2. Yang ini kita kalikan terlebih dahulu ya. Kemudian ini ingat di sini. Kalau minus dengan minus jadi positif. Oke, dikerjakan agar lebih paham dan memahami materi-materi yang akan kita bahas selanjutnya. Oke. Semoga video ini bermanfaat dan tetap belajar di rumah.